Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 28 Februari 2026 dengan judul Batch Menemukan Sabat bagian pertama. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Umat gereja Masyarakat hari ke-7 menganggap Joseph Batch sebagai Rasul Sabat. Namun kita perlu bertanya, bagaimana ia menemukan topik tersebut? Jawaban atas pertanyaan itu memiliki lebih dari satu alasan. Salah satunya adalah sejak awal ia menjadi Kristen. Ia telah memelihara hari Minggu sebagai hari Sabat, bahkan hingga memaksakan keyakinannya itu kepada awak kapalnya ketika ia menjadi kapten kapal. Hal kedua tentu saja melibatkan pembelajarannya tentang nubuatan. Lagi pula seorang pelajar kitab Wahyu tidak akan kesulitan melihat bahwa pada akhir zaman perintah-perintah Tuhan harus ditaati. Tetapi bagaimana Batch menjadi peka terhadap fakta bahwa Sabat dalam perjanjian baru adalah hari Sabtu dan bukan Minggu? Disinilah peran gereja baptis hari ke-7. Kelompok itu tidak pernah menjadi kelompok penginjil yang agresif. Pada tahun 1840, hanya ada sekitar 6.000 orang anggotanya di Amerika Serikat, dan pada tahun 2000 jumlah mereka menyusut menjadi 4.800. Terjadi penurunan keanggotaan sebesar 20% dalam 160 tahun. Tentu saja penginjilan tidak pernah menjadi prioritas mereka. Namun, setidaknya pada satu waktu dalam sejarah, mereka pernah menjadi agresif. Sesi General Conference tahun 1841 menyimpulkan bahwa Tuhan mengharuskan adanya penginjilan secara khusus untuk topik mengenai hari Sabat. Kemudian pada tahun 1842, Merlin Bard melaporkan mengenai lembaga penerbitan denominasi tersebut mulai menerbitkan serangkaian traktat dengan tujuan memperkenalkan Sabat kepada masyarakat Kristen. Sekali lagi pada sesi General Conference tahun 1843, mereka memutuskan kembali bahwa adalah tugas serius bagi mereka untuk mencerahkan sesama warga negara mereka tentang topik Sabat hari ke-7. Upaya mereka membuahkan hasil positif. Pada pertempuran mereka tahun 1844, Gereja Baptis hari ke-7 bersyukur kepada Tuhan karena mendapati minat yang lebih dalam dan lebih luas terhadap pokok bahasan ini telah muncul lebih daripada yang pernah diketahui sebelumnya di negara kita. Pengalaman Gereja Baptis ini memberitahu kita bahwa kebenaran adalah hal yang baik. Tetapi di sisi lain, pengalaman ini juga menunjukkan bahwa kebenaran pun tidak akan berguna jika orang-orang hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa dengan itu. Hanya telah mereka membuat keputusan secara sadar untuk membuat cahaya mereka mengenai topik tersebut bersinar, barulah banyak hal mulai terjadi. Saat ini kita tetap membutuhkan keputusan untuk bersinar seperti itu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini.
Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.